wilujeng dening Allah Subhanahu wa taala. Dalam perspektif Islam, hati merupakan hal pokok dari segala perilaku manusia. Jika hatinya baik, maka perilakunya akan baik. Akan tetapi apabila hatinya buruk, maka akan berakibat buruk terhadap perilaku manusia itu sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad, yaitu sabda kanjeng Nabi adalah tidak akan lurus iman seorang hamba hingga lurus hatinya, dan tidak akan lurus hatinya hingga lurus lisannya. Karena kolbu dalam bahasa Arab adalah salah satu organ manusia yang berperan dalam sistem peredaran darah. Terletak di rongga dada agak sebelah kiri. Fungsinya menyaring racun atau penyakit dari darah, dan ini artinya jantung, bukan hati. Sedangkan hati letaknya tidak di dada, tetapi di perut. Dimanakan kolbu karena keadaannya selalu bergerak, hidup, dan berada dalam jantung manusia. Karenanya membuat jantung manusia berdetak dan terus berbolak-balik. Dan juga karena Allah Subhanahu wa taala menghargai dan memuliakan ruh. Katanya dijelaskan kolbu memiliki beberapa potensi dan karakter atau sifat. Di antara fungsi hati menurut Imam Al-Ghazali adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menciptakan hati sebagai tempat Dia bersemayam. Dalam Al-Quran dan Sunnah banyak disebut kata kolbu, dalam kurung jantung dalam bahasa Arab, yang mana jika dipahami secara anatomis, nilai banyak pihak untuk dikritisi apakah maknanya memang jantung. Dalam buku fikih kedokteran kontemporer menjelaskan, kata kolbu jika diartikan secara metaforis sering diterjemahkan dengan kata hati, yakni dalam artian emosi, perasaan. Namun apabila diterjemahkan kembali secara literal ke dalam bahasa Arab, akan didapati kata kabid, yang secara anatomis berarti organ hati. Oleh karena itu, apa yang dimaksud dengan kolbu dalam artian terminologis sebagai suatu organ tubuh memiliki fungsi, rasio, dan psikologis, bahkan yang sering disebut sebagai ukuran hidup dan matinya seseorang. Ternyata dari bahasan para ahli bahasa sejak dahulu, mereka sudah mengartikan kolbu bukan dalam definisi fisik atau anatomis. Hal ini sebagaimana pandangan menurut Imam Masyhur. Al-qalbu tahwilu asy-syai'i an wajhi, yang artinya kolbu adalah mengubah sesuatu dari bentuk. Kolbu adalah mengubah suatu dari bentuknya yang asal.
Sedangkan para ulama ahli tafsir maupun hadis mengungkapkan bahwa kolbu bukanlah berarti jantung yang berdenyut di dalam dada. Kata kolbu disebut dengan makna kesadaran akal, sebagaimana yang disebutkan Imam Al-Ghazali yang mengartikan kolbu memiliki dua pengertian. Pengertian pertama adalah organ tubuh yang memompa darah yang berada di tengah dan memanjang ke sisi kiri dada. Ini berhubungan dengan dunia kedokteran dan tidak berhubungan dengan tujuan-tujuan agama. Kolbu pada pengertian ini adalah jantung yang juga terdapat pada binatang dan mayat. Jantung adalah sepotong daging yang tidak memiliki kemampuan spiritual maupun psikologis. Kedua makna yang sifatnya substansial yang bersifat lembut, nurani, ruhani, yang dengan menjadi satu kesatuan dalam diri manusia hidup. Sesuatu yang lembut itulah hakikat manusia. Kolbu dalam makna ini menurut Al-Ghazali lebih dekat disebut hati, karena hatilah yang memahami, mengetahui, dapat memberi perintah. Maka yang dimaksud adalah jasad halus Rabbani, serta dimungkinkan untuk menyebutkan sifat-sifat dan keadaannya. Namun kita tidak mampu menyebutkan hakikatnya. Mungkin juga bahwa hati itu adalah akal manusia dan pikirannya. Dalam kasus Asyihah disebutkan bahwa kolbu berarti akal. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Qaf ayat 37 yang artinya, sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya. Kolbu dalam pengertian Islam adalah muara dari pikiran dan perasaan. Sedangkan Al-Fairuz dalam kamus Al-Muhit menjelaskan bahwa yang dimaksud kolbu adalah hati dan akal, di mana ini adalah inti dari segala sesuatu, yang mana ini juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 10. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang memiliki arti dalam hati kolbu mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Dijelaskan juga bahwa kata kolbu juga bisa berarti rasio dalam pola pikir maupun jiwa menurut Az-Zamakhsyari. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 32 yang berarti, jika kalian dalam kurung istri-istri Nabi tutup kurung bertakwa, maka janganlah kamu rendahkan dalam kurung melemah lembutkan tutup kurung dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam kalbunya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Para ahli tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah jiwanya yang sakit. Pentingnya hati, kolbu, dada pada diri manusia dapat berorientasi pada kualitas dirinya sebagai seorang manusia dan hamba. Ibnu Katsir berkata bahwa kebutaan bukanlah dia yang buta penglihatan jika mata hati mereka masih sehat. Sungguhnya jika mata hati yang buta, ia tidak akan biasa mengimplementasikannya dan tidak mampu memahami berita.
Hal di atas menunjukkan bahwa makna kata kolbu dalam Al-Quran dan Sunnah bukanlah organ jantung yang terletak di dada bagian tengah kiri. Akan tetapi yang dimaksud kolbu adalah hati yang bersifat spiritual dan kelembutan ilahi atau sarana manusia untuk memahami dan mengetahui hakikat segala sesuatu. Melalui sejumlah ayat Al-Quran mengisyaratkan bahwa berhentinya kolbu termasuk tanda kematian. Di antaranya adalah firman Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 110 yang mempunyai arti, bangunan-bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi pangkal keraguan dalam kolbu mereka, kecuali bila kolbu mereka itu telah hancur dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Bilih tutur kula, perkataan kula wonten tengang kitunipun kula nyuwunipun agungipun samudra pangampunan ingkang kathah. Wabittaufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.